Shalom semuanya. Sewaktu saya diminta untuk berbicara tentang kafetaria ini, gitu ya, hidup rohani kafetaria, bagaimana menjadi seorang Katolik, seringkali kita bahasanya Yakobus tuh suam-suam kuku. Kita seringkali masuk menjadi seorang Katolik tapi cuma tahu dasarnya saja gitu ya. Tidak tahu kedalamannya. Tidak tahu betapa iman gereja Katolik itu dibangun oleh darah-darah kemartiran, oleh pengalaman-pengalaman iman yang sungguh kaya, beribu-ribu tahun. Dan itulah sebabnya seorang beriman itu tidak pernah bisa bertumbuh dan berkembang dari nol tanpa iman pendahulu. Kan ada orang juga yang berkata, Romo, kan masalah iman adalah masalah pribadi ya. Kalau saya tidak mau masuk Katolik, tidak mau masuk agama apapun, boleh atau tidak? Ya boleh saja, tetapi nanti kamu sampai pada sebuah kesesatan, bukan kepada sebuah terang, kesungguhan, kebenaran Allah. Kok bisa demikian? Ya iya, karena kamu hidup dari pengalaman kamu yang amat sangat minim. Sedangkan gereja hidup dari pengalaman yang begitu panjang. Dan inilah sebabnya saya senang waktu saya diminta untuk menjabarkan hal ini. Maka saya ganti temanya gitu, bukan ganti temanya, ganti judulnya gitu ya. Saya tidak mau pakai kafetaria, tapi bagaimana menjadi seorang Katolik yang militan. Dan yang saya coba hadapkan kepada teman-teman semuanya, pertama, menjadi Katolik bagi saya pribadi ini sebuah anugerah, karunia dari Tuhan. Saya mengatakan iman Katolik saya walaupun saya menerima iman itu sejak kecil. Dari orang tua saya, sampai detik ini saya tidak pernah sekalipun merasakan iman Katolik saya ini sebagai sebuah paksaan. Saya tidak pernah merasakan bahwa iman Katolik saya ini sebagai sebuah beban kehidupan. Saya merasakan sungguh bahwa iman kekatolikan saya merupakan anugerah Tuhan. Anugerah di mana saya boleh semakin mengalami, merasakan, dan hidup di dalam Tuhan. Dan itu saya alami di dalam gereja Katolik. Dan saya perlu bangga di dalam iman gereja Katolik, walaupun kita militan, tetapi kita tidak pernah boleh fanatik. Jadi kita tetap militan hidup dalam beriman, tetap memakai akal budi gitu ya. Tetap memakai logika. Bukan iman yang hanya percaya saja gitu ya. Bukan iman yang tidak kritis, tidak. Iman yang dijalani oleh seorang Katolik haruslah iman yang kritis. Hanya tetap kekritisan itu tetap harus dijalankan dalam kerendahan hati. Karena kalau sebuah sikap beriman yang kritis tanpa sebuah kerendahan hati, maka akan menjadi sebuah kesombongan. Banyak saya lihat anak-anak muda yang kritis, pinter gitu ya, begitu mempertanyakan imannya, akhirnya apa? I do not need Catholic anymore, gitu ya. As long as I am a good person, that is enough for me. I am being good to others, and that is enough for me. Jadi seolah-olah sosok Allah sudah diragukan dan dipertanyakan lagi. Ini sebuah kekritisan tanpa kerendahan hati, tanpa kesadaran diri, kalau boleh saya katakan, tanpa kesadaran diri. Ini sebuah dosa sejak awal manusia waktu mulai jatuh, Adam dan Hawa. Mereka ingin menyerupai Tuhan.
Dan tanpa kekritisan pun iman akhirnya menjadi sebuah kekonyolan gitu. Saya baru tadi tuh sambil iseng-iseng buka YouTube gitu, tiba-tiba saya ketemu hal yang aneh di YouTube. Saya kaget sekali bahwa di YouTube ada judul apa ya? Eh, Paus Yohanes Paulus kedua syukur menjadi Muslim. Gitu. Baru-baru ini. Kata saya, oh my God. Beliau sudah meninggal dan beliau sudah menjadi orang kudus. Kenapa? Kenapa bisa pindah agama gitu? Tapi dan ada komentarnya, ada komentarnya bermacam-macam. Saya cuma ketawa gitu. Cuma ketawa artinya apa? Inilah kalau sebuah hidup beriman tanpa sebuah kekritisan gitu ya. Dan kita hanya melihat agama ini harus dipertahankan sampai tetes darah terakhir, betul, tapi bukan berarti betul, teman-teman, iman harus dipertahankan sampai tetes darah terakhir, tetapi bukan berarti untuk diadu, bukan untuk diadu. That's not the purpose of your faith. Jadi purpose the faith itu bukan untuk diadu gitu, untuk berlomba. Siapa yang lebih banyak jumlah umatnya itu yang lebih berkenan pada Allah. I don't think so like that gitu ya. Jadi rasanya hidup beriman tuh bukan seperti sebuah di lapangan sepak bola untuk saling beradu, bukan. Justru untuk membangun bersama rumah apa? Kerajaan Allah gitu. Maka saya mencoba untuk memaparkan beberapa poin yang bisa menjadi renungan bagi kita. Apa maksudnya militansi dalam hidup beriman? Dan militansi hidup beriman ini sekali lagi saya tidak mau dalam kerangka apa, kalau kita militan itu berarti kita menyepelekan dan tidak menghargai yang lain. Bukan itu, salah, sangat salah. Jadi militansi itu bukan berarti saya harus menghina yang lain dan menjelekkan yang lain. Don't compare with the others gitu. Keprihatinan dalam hidup menggereja seperti tadi dikatakan dalam doa gitu ya. Seringkali kita memang banyak umat yang puas hidup dalam tataran pas-pasan saja gitu. Ya sudahlah, cukup kita misa ke gereja gitu ya. Sudah kolektif, sudah misa, tidak butuh sesuatu yang lebih dalam lagi. Bahkan iman kita pun seringkali mudah rapuh, mudah goyah dengan melihat bahwa gereja Katolik itu identik dengan oknum. Tolong, jangan mengidentikan gereja Katolik dengan oknum. Gitu. Jadi kalau ada pastor yang keluar, ada pastor yang homo, ada pastor yang sex abuse atau abuse tentang power atau abuse tentang harta, jangan langsung dicapnya gereja Katolik jahat. Nah, no, not like that gitu ya. Jadi jangan sampai hal yang satu untuk semuanya, gitu. Kan ada gaya bahasa totem pro parte atau parte pro untuk segala-galanya. Tidak gitu, tidak bisa. Itu kasus-kasus. Dan selalu akan ada dimanapun juga kasus-kasus khusus ini. Dan kalau kita berbicara tentang ketidakpuasan apa yang ada dalam gereja Katolik, tentu akan ada. Segi peribadatannya yang katakanlah kurang meriah, kurang menggebu-gebu, kurang ada roh kudusnya gitu, kurang menggelegar gitu ya. Kan ada anak-anak muda yang berkata, saya tuh Romo kalau ikut Ekaristi tuh saya tidak bisa mencurahkan seluruh emosi saya gitu, seluruh hasrat hati saya gitu ya. Ya memang nggak boleh, karena Ekaristi itu sakramen, karya Tuhan, bukan semata-mata upaya kau. Jadi beda antara sakramen dengan persekutuan doa. Jangan disamakan. Dalam persekutuan doa kita boleh mengekspresikan gitu, boleh, silakan gitu, sambil jingkrak, sambil menangis, sambil teriak haleluya, boleh, silakan dalam sebuah persekutuan doa. Tetapi dalam sakramen beda sekali. Gitu.
Di sini betapa kayanya gereja Katolik. Jadi bukan hanya mengenal model satu doa saja. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang gereja Katolik, begitu banyak aturan-aturan yang sangat ribet dan sangat tidak bisa dikompromikan. Ya, benar. Jadi di dalam gereja Katolik ada hal-hal terutama tentang beriman, tentang nilai-nilai manusia, tentang nilai-nilai kasih, tidak pernah bisa dikompromikan. Makanya aborsi, eutanasia, perceraian, dan begitu banyak hal lain, KB pun adalah hal-hal yang ditolak oleh gereja. Gereja pun menolak misalnya bayi tabung, usaha-usaha fertilisasi. Kamu yang tahulah, fertilisasi atau fertilasi. Pokoknya, jadi bagaimana usaha-usaha untuk mempertemukan sperma dan sel telur ini di luar rahim, di luar tubuh manusia. Tidak pernah boleh semua hal-hal yang berbau, katakanlah usaha-usaha yang di luar natura manusia dilawan oleh gereja. Nggak bisa. Hanya yang natura yang diterima. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan di tempat itu gereja tidak bisa berkompromi satu sama sekali. Maka sekarang mari kita berbicara tentang iman kita. Jadi kalau Anda menjadi seorang Katolik, cobalah untuk damai dengan iman Anda. Merasa banggalah dengan hidup iman Anda. Kekayaan gereja kita bisa lihat dari 4 sifatnya. Jadi kekayaan gereja Katolik itu 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Ini sifat gereja yang sejati, yang dipegang oleh gereja Katolik sampai sekarang. Kesatuan itu ditunjukkan oleh apa? Bahwa kesatuan dalam gereja Katolik itu ditunjukkan dalam iman dan pengajarannya. Jadi iman dan pengajaran gereja Katolik sungguh berdasarkan ajaran Kristus yang tidak hanya ditimba dari kitab suci. Tolong lihat ya, kitab suci itu not the only one. Baca di dalam kitab suci pun dikatakan oleh penginjil Lukas, begitu banyak hal lain yang tidak bisa saya bicarakan, yang tidak bisa saya tulis. Karena kalau saya tulis tidak akan muat segala-galanya. Jadi kitab suci bukan hanya satu-satunya. Ada tradisi gitu, yang juga dihidupi, yang juga dijadikan sebagai kasanah gereja. Untuk apa? Untuk tetap dipelihara. Dan inilah sumber-sumber yang ditimba untuk pengajaran iman di dalam gereja kita. Kesatuan pun dilihat di dalam liturgi dan sakramen. Anda, istilah mudahnya adalah apa? Ke gereja manapun liturginya tetap akan sama. Bahasanya memang berbeda. Contoh seperti kemarin ada orang bertanya, "Pastor, kok kenapa TPE berubah gitu ya?" Dan ingat, perubahan TPE ini hanya terjadi dalam edisi Indonesia, bukan edisi Inggris, bukan. Karena edisi Indonesianya yang zaman sebelum TPE 2020 ini masih edisi yang percobaan. Dan akhirnya Vatikan memberikan license, izin bahwa ini adalah edisi yang sesuai dengan bahasa aslinya, Latin. Maka lihat ada perubahan-perubahan toh, misalnya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu gitu. Juga sama waktu amin meriah tidak 3 kali lagi, tidak 3 kali, 1 kali. Waktu berkat penutup, imam tidak pernah boleh lagi mengatakan semoga Allah yang Maha Kuasa, semoga kita semua diberkati, bukan tetapi Allah subjeknya, gitu ya. Tidak pernah berkat menjadi pasif,
Bahasanya harus aktif, subjeknya Allah yang memberkati. Nah, supaya apa liturgi itu disusun sama, supaya tidak multitafsir. Tidak tafsirnya kemana-mana gitu ya. Jadi sekarang juga bukan atas lagi, demi bukan, tetapi dalam nama Bapa dan Putra. In the name, in nomine Patris. Nah itu lihat. Jadi liturgi dan sakramen di dalam gereja Katolik sungguh diupayakan adanya kesatuan supaya tidak ada misinterpretasi dan juga tidak ada salah fokus gitu ya. Salah fokus. Lalu yang ketiga, kesatuan gereja ditunjukkan lewat apa? Kepemimpinan. Jadi kita sangat jelas sekali kita berada di Keuskupan Agung Jakarta bahwa administrasinya Keuskupan Agung Jakarta itu ada di bawah Kardinal Ignatius Suharyo sebagai uskupnya. Di situ kita selalu paroki-paroki manapun yang ada di bawah Keuskupan Agung Jakarta harus berada di bawah kebijaksanaan beliau. Dan beliau pun bertanggung jawab, bukan ke KWI, bukan ke Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa KWI ini adalah pengatur para uskup. Tidak. KWI ini adalah mengkoordinasi saja. Sedangkan uskup ini bertanggung jawabnya langsung ke tata suci, ke Vatikan. Gitu. Dan ini kepemimpinan yang satu, yang selalu kita jaga kebenarannya. Jadi saya merasa bahwa ini bukan kekanak-kanakan, justru ini adalah untuk kita menjaga iman, menjaga kebenaran iman. Jadi tidak setiap orang pada saat konflik tidak cocok bubar, buat kelompok lain. Bukan begitu. Hidup beriman bukan berarti misalnya Pastor A bertentangan dengan Pastor B atau uskup satu bertentangan dengan uskup lain, ribut, marah. Lalu ya sudah kita mau keluar dari situ, lalu kita membuat Membuat komunitas yang lain. Bukan seperti itu. Jadi di dalam gereja Katolik dipertahankan kesatuannya. Dan ini semua hanya bisa terjadi di dalam Di dalam keutamaan ketaatan dan kerendahan hati. Maka kalau teman-teman lihat bahwa pintu kepada kesucian itu adalah apa? Adalah kerendahan hati. Dan ini amat sangat ditekankan di dalam gereja kita. Kedua, sifat keduanya tadi adalah kesatuan dan holy, kekudusan. Apa itu kekudusan? Gereja menjadi kudus karena gereja adalah mempelai Kristus. Tubuh Kristus sendiri gereja ini. Jadi gereja menjadi sumber kekudusan. Artinya apa? Artinya gereja itu adalah penjaga alat istimewa untuk menyampaikan rahmat Tuhan. Jadi kekudusan gereja itu jangan dipikir bahwa orang-orang yang aktif di gereja itu orang-orang kudus. Bukan. Gereja adalah tempat menyalurkan berkat rahmat kekudusan melalui sakramen-sakramennya. Melalui berkat-berkatnya, melalui ajaran-ajarannya. Jadi ajaran-ajaran yang dibawakan oleh gereja adalah ajaran-ajaran yang membawa kepada kekudusan. Tolong lihat itu. Maka tidak ada ajaran gereja yang bencilah teman yang beda agama. Tidak ada. Buka ajaran gereja manapun, buka ensiklik, buka dokumen-dokumen gereja. Semua mengajak kita untuk sampai kepada kekudusan. Jadi inilah artinya mengapa gereja itu kudus. Maka kalau saya boleh mengutip surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat. Lihat, Kristus menempatkan gereja supaya berdiri di hadapan Allah dengan cemerlang tanpa cacat.
Artinya apa? Memang gereja itu mau menghantar seperti gembala menghantar domba-dombanya pada kekudusan, kepada Allah. Ketiga, sifat ketiga di dalam gereja Katolik adalah Katolik. Apa artinya? Katolik berasal dari bahasa Yunani katolikos, artinya keseluruhan, universal, lengkap. Jadi kita bisa menangkap ada dua arti di sini. Gereja ini didirikan Yesus bukan hanya milik suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, melainkan mencakup keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia. Ia merangkul suku apapun, bangsa apapun, kaum apapun, bahasa apapun. Tidak ada yang dikecualikan. Maka kalau teman-teman lihat mengapa gereja itu selalu berinkulturasi. Bukan gereja itu memusuhi kultur, enggak. Gereja itu berinkulturasi. Kenapa? Karena bukan gereja mau cari-cari umat gitu ya supaya gereja banyak pengikutnya. Bukan. Inkulturasi di dalam gereja itu adalah menghargai nilai-nilai yang sudah ada di dalam kultur itu. Dan bagaimana nilai-nilai ini diangkat di dalam kehidupan menggereja, dan kita bisa melihat bahwa nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai beriman kita, gitu ya. Maka di sini gereja pun tidak ada gereja kita yang gerejanya misalnya gereja Katolik Helena gitu. Hanya gaya Helena saja, atau gereja Katolik karena saya orang Jawa, gereja Katolik Jawa, tidak ada. Gereja itu ya universal, semua, merangkul. Inilah sebabnya kenapa di dalam tradisi gereja ada misa-misa, misalnya misa yang bergaya inkulturatif, tidak pernah ditentang oleh gereja gitu. Hanya memang selalu harus ada penyesuaian supaya supaya tidak bercabang, supaya tetap fokusnya. Misalnya contoh hal yang menarik. Sewaktu saya ditanya oleh anak-anak muda, Romo, boleh nggak sih kalau dalam misa ada band gitu kan? Ini misa orang muda, lalu pakai band gitu, pakai drum, wah meriah lah gitu ya. Boleh nggak? Terus saya mengatakan, mengapa tidak boleh? Boleh. Hanya sekali lagi iringan ini tidak pernah boleh membahana sampai kata-kata syair yang dikatakan tertutup oleh musik yang membahana. Jadi kalau tertutup, fungsi utamanya bukan mengiringi lagi, tetapi menutupi gitu. Karena di dalam musik liturgi yang paling utama adalah syairnya, kata-katanya, gitu ya. Bukan musiknya yang genjreng-genjreng kayak gitu, bukan. Jadi lihat di sini, maka pada saat saya beberapa kali misa dengan anak muda memakai band gitu ya. Tetapi ya mereka tahu cara memainkannya. Yang memain drumkannya juga nggak babu brag ya, emangnya lu ngerok, kata gue. Ini bukan ngerok coy, kata gitu. Ini kita sedang ngeliturgi gitu. Ngeliturgi harus berbeda. Ya pastor, akhirnya mereka tahu, oh iya, ini kita sedang berliturgi ya. Gitu. Jadi musik ini membangun doa, membangun syairnya. Bukan asik sendiri, bukan gitu. Bukan enaknya kayak gini, Pastor. Ini bukan masalah enaknya, gitu. Ini masalah pantas atau tidak. Baik dan benarnya, bukan masalah enaknya gitu. Jadi lihat di sini bahwa budaya-budaya kultur-kultur masa kini tidak pernah langsung ditolak oleh gereja. Enggak. Gereja selalu menerima perubahan. Seperti Bapak Paulus pun tidak pernah mengatakan bahwa dunia digital, teknologi sekarang itu adalah dari setan. Enggak. Bapak Paulus selalu mengatakan menghargai dunia baru.
Dan bagaimana anggur baru hanya bisa masuk ke kantong baru gitu. Pinter banget gitu kan, itu bahasa Injili gitu. Nggak mungkin gaya baru ini begitu mudah diterima dengan orang-orang yang dibentuk dengan gaya lama. Bener gitu. Pasti orang-orang lama gitu ya, misalnya bapak-bapak yang sudah tua banget gitu ya, hidup sebelum Vatikan kedua, lalu suruh ikut misanya band anak-anak muda. Langsung bapak itu keluar dari gereja, langsung saya pening, saya pusing gitu ya. Saya tidak bisa bertemu Tuhan ya. Ya memang karena bukan tempatnya dia gitu. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan, maka dia akan bertentangan batin di situ. Maka memang misalnya misa band juga tidak cocok misalnya orang-orang tua, nggak pas gitu. Kalau orang-orang tua ya misalnya Gregorian lah, lagu-lagu Gregorian, nah baru mereka akan masuk gitu. Kalau Gregorian ke tempat Yohanes Paulus kedua yang isinya orang-orang muda ini pasti langsung baru Kyrie, beberapa mulai langsung menguap. Apaan ini? Ini apaan ya? Gitu ya. Langsung sinyalnya tuh ngehang gitu. Oh, ini nggak masuk, ini nggak masuk gitu ya. Ini di luar jangkauan kita gitu. Jadi lihat, gereja dari setiap masa ikut terus gitu, mengikuti. Inilah katolisitas gereja gitu. Dan kekatolikan gereja pun berarti apa? Bahwa gereja tidak dapat memilih doktrin yang tertentu asal cocok dengan selera. Nggak. Jadi disinilah lihat bahwa dokumen gereja selalu setia kepada kebenaran. Ingat, pernah terjadi salah tafsir. Salah tafsir tentang apa? Salah tafsir bahwa Bapak Paus Fransiskus melegalkan LGBT. Lalu setelah dilihat aslinya, sama sekali enggak lah gitu ya. Salah tafsir mereka gitu. Jadi sampai beberapa pendeta pun mengutip, wah bagaimana Bapak Paus? Kayak nggak mungkin banget dari seorang pemimpin dunia mengatakan seperti itu melawan doktrin aslinya gitu. Doktrin ajaran sesungguhnya. Gitu. Lalu yang berikutnya, gereja tidak hanya Katolik tetapi juga sifatnya apostolik. Gereja apostolik, gereja didirikan di atas para rasul. Artinya apa? Bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, atas saksi-saksi yang dipilih dan diutus oleh Kristus sendiri. Itulah kenapa di dalam gereja Katolik kita menghargai tradisi-tradisi yang tidak tertulis, tetapi masih selalu dirawat dan ada. Dan dengan bantuan Roh Kudus tinggal di dalamnya, menjaga ajaran, warisan, pedoman-pedoman dari para rasul. Kebiasaan-kebiasaan rasul yang senantiasa hadir dan muncul di dalam dokumen, di dalam sejarah gereja Katolik, perkembangannya. Selalu bisa dirunut gitu. Kenapa kok seperti ini sekarang? Kita bisa melihat semuanya. Jadi gereja Katolik bukan lahir begitu saja terlepas dari urutan dari urusan para rasul ini. Tidak. Justru menjadi sebuah perjalanan yang meneruskan dari perjalanan para rasul ini. Maka gereja tetap diajarkan, dikuduskan dan dibimbing oleh para rasul sampai pada saat kedatangan kembali Kristus. Dan justru oleh mereka yang menggantikan para rasul dalam tugasnya sebagai gembala, yaitu Dewan Para Uskup, yang dibantu para imam dalam kesatuan dengan penggantinya Petrus, gembala tertinggi gereja. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam gereja Katolik tradisi para rasul sungguh berjalan, sungguh terjadi. Bukan sesuatu yang begitu saja ditafsirkan supaya sesuai dengan kebiasaan gereja Katolik. Bukan seperti penghormatan kepada Bunda Maria di dalam tradisi gereja Katolik, bukan sesuatu pendewaan, bukan sesuatu yang salah, bukan.
tidak hanya ditafsirkan, tetapi juga memang ini menjadi sebuah tradisi yang selalu, apa namanya, kehadiran Bunda Maria memang selalu ada di dalam gereja ini.